Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Ku suka berada dekatmu, ya Bapa, tempat perlindungan yang teguh. Kau memegang tanganku dan beri kekuatan, curahkan semua isi hatiku. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang kuingini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku selamanya. Kau selalu menuntun langkahku, ya Tuhan. Nasihat-Mu menghiburkanku. Kau telah angkat hidupku dalam kuasa-Mu. Amin. Kemuliaan-Mu penuhiku. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Hanya Engkau yang kuingini, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap.
Siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Shalom, selamat pagi, selamat kembali kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Matius pasal 10 ayat 24. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Saudara perhatikan ayat ini atau perhatikan kalimat ini. Ayat ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, apa maksudnya? Artinya saudara nggak bisa quote atau kutip ayat ini dan terus dipakai dalam berbagai macam kondisi atau situasi. Ya, itu bisa saja nanti kita salah dalam mengartikannya. Sebab ayat ini bertalian dengan ayat sebelumnya dan juga dengan ayat sesudahnya. Kalau saudara lihat di ayat 24 dikatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Apakah hari ini itu masih relevan? Kalau ayat itu berdiri sendiri, saya rasa tidak ya. Sebab saya yakin dan percaya saudara yang mendengarkan saat ini, saudara bisa melebihi dari atau bahkan sudah melebihi daripada guru-guru saudara yang terdahulu. Saudara berpendidikan mungkin S1, S2, S3, saudara bisa lebih tinggi daripada guru saudara yang SD, SMP, SMA. Bahkan kalau saudara semakin meningkatkan kemampuan saudara, mungkin dalam tahap pendidikan yang lebih tinggi, saudara bisa lebih daripada guru-guru saudara. Atau dalam kesuksesan, dalam berkarir, dalam berbisnis, dalam menjalankan usaha, saudara bisa lebih daripada orang-orang yang mengajarkan saudara. Lantas kemudian ayat ini berarti tidak cocok untuk dipakai hal tersebut. Ya, memang ayat ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kalau misalkan saudara atau penyuka daripada film kungfu, ya, kalau misalkan si guru dia mengajarkan ke muridnya, maka si guru ini menyisakan ilmu simpanannya.
Dengan kata lain, kalau si muridnya ini suatu saat jadi pengkhianat atau menjadi penjahat yang besar, maka si guru punya ilmu yang tidak diberikan kepada si muridnya ini, dan si guru masih bisa mengalahkan muridnya ini. Sehingga ayat ini dikatakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya, mungkin itu bisa cocok ya dalam cerita kungfu. Tetapi kalau saudara lihat konteks ayat ini adalah berbicara tentang Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, yaitu pada waktu mereka memberitakan Injil, pada waktu mereka mengikut Dia, mengikut Yesus, mereka mengalami penganiayaan, mengalami penolakan, mereka bahkan mengalami penderitaan dan juga sengsara. Dan di sini kita lihat bahwa di ayat 23, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Dan selanjutnya, terus baru kemudian Tuhan Yesus berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Dengan kata lain, kalau aku saja ditolak, aku saja dianiaya, aku saja mengalami banyak penderitaan, kamu juga nggak jauh-jauh dari situ. Kamu akan mengalami penganiayaan, kamu akan mengalami penderitaan, bahkan kamu ditolak, mungkin mengalami berbagai macam sesuatu yang tidak menyenangkan karena saudara sebagai pengikut Kristus atau murid Kristus. Jadi menderita karena Kristus itu bukan hal yang surprise, bukan hal yang mengejutkan, bukan sesuatu yang mengagetkan, itu biasa. Karena Tuhan Yesus bilang, aku saja ngalami sebagai gurumu, kamu sebagai murid-muridku, kamu pun akan mengalami nggak jauh beda. Jadi accept it, artinya ya terima aja, santai saja menjalaninya. Toh kita tahu Tuhan Yesus itu berkuasa. Nah, di dalam Yohanes pasal 16 ayat 33, Tuhan Yesus berkata demikian. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dalam dunia kamu mengalami penganiayaan, sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi kata Tuhan Yesus, kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Loh, tapi kok Tuhan Yesus waktu orang menganiaya kamu dan terus menyiksa kamu, bahkan engkau sampai mati di atas kayu salib, dan kok Tuhan tidak mengalahkan mereka? Berbeda, waktu Yesus mati di atas kayu salib, Yesus bertujuan adalah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bahkan kalau saudara lihat, Yesus itu bukan mati karena dibunuh manusia atau dibunuh musuh-musuhnya. Sama sekali mereka tidak bisa membunuh Tuhan Yesus karena dia adalah 100% adalah Allah sendiri. Kalau saudara perhatikan dengan baik di dalam Yohanes pasal 19 di ayat 30 demikian. Lalu Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus mati karena dia menyerahkan nyawanya. Tidak ada satupun yang bisa mengambil nyawanya Yesus kecuali dia yang menyerahkan nyawanya. Willing, ya dia menyerahkan dengan kemauan daripada hatinya untuk menyerahkan nyawanya. Yesus mati karena dia mau menyerahkan nyawanya. Untuk siapa? Untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi berbeda. Dan di sini Tuhan Yesus di dalam Yohanes 16 tadi dikatakan ayat 33, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi apapun juga saat ini penderitaan, pengalaman yang tidak menyenangkan di dalam hidup saudara karena saudara sebagai pengikut Kristus, mungkin saudara dikucilkan dari pergaulan, dikucilkan dari keluarga karena saudara pindah kepercayaan, karena saudara menerima Yesus dalam hidup saudara, it's okay. Karena saudara menderita karena Kristus, karena mengikut Kristus. Tapi ada janji Tuhan Yesus, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. Kalau kita karena mengikut Tuhan, lantas terus kemudian teman-teman kita menjauhi karena kita memiliki prinsip hidup yang berbeda. Karena kita sebagai pengikut Tuhan, kita berusaha tidak ikut campur di dalam hal-hal yang mendatangkan kecemaran dari tubuh kita. Bisa saja teman kantor saudara atau rekan-rekan kerja saudara menjauhkan saudara karena menganggap, wah saudara ini terlalu holy, terlalu kudus, sehingga mereka pun menjauhkan. It's okay. Kita menderita karena Kristus, nggak masalah. Ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita, menguatkan dan meneguhkan.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami berdoa setiap penderitaan, setiap sesuatu yang tidak menyenangkan yang kami terima karena kami menjadi pengikut Kristus. Kami tahu Tuhan, itu akan hanya sesaat saja, hanya sementara saja. Kami tahu Engkau telah mengalahkan dunia ini dan kami tidak perlu takut, tidak perlu khawatir karena ada Tuhan yang selalu berserta dengan kami. Terima kasih, berkati aktivitas anak-anak-Mu sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.